Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakif Azel, mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah sebuah artikel ilmiah dari jurnal terakreditasi Sinta II, yaitu Ijaz Arabi, Journal of Arabic Learning. Artikel ini membawa kita pada sebuah fenomena unik, di mana mahasiswa non-muslim berjuang mempelajari bahasa Arab. Jadi sebelum masuk ke pembedahan lebih dalam, saya ingin menjelaskan sedikit tentang maksud dari artikel ini, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Baiklah, artikel ini berjudul Language Learning Strategies of Non-Muslim Students Applied to Arabic Language Course Inside and Outside the Classroom. Strategi pembelajaran bahasa Arab mahasiswa non-muslim di dalam dan di luar kelas. Pertama, latar belakang. Di Universiti Kebangsaan Malaysia, mahasiswa non-muslim di Fakultas Hukum wajib mengambil mata kuliah bahasa Arab. Tantangannya, mayoritas dari mereka itu sama sekali tidak memiliki dasar atau nol dalam mempelajari bahasa Arab dan merasa kesulitan karena harus mempelajari sistem tulisan dan tata bahasa yang asing bagi mereka di tengah kesibukan kuliah hukum mereka. Yang kedua, rumusan masalah. Jadi pada artikel ini, peneliti merumuskan atau menemukan sebuah masalah. Peneliti ini ingin mengetahui apa saja strategi belajar yang digunakan mahasiswa tersebut untuk mengatasi hambatan bahasa, baik saat interaksi dalam kelas maupun di luar kelas. Ketiga, metodologi penelitian. Pada artikel ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif. Data diambil dari 37 mahasiswa melalui kuesioner atau angket yang telah diuji validitasnya melalui pilot study dan diolah menggunakan data statistik SPSS. Selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, setelah peneliti menentukan metode penelitian, peneliti akhirnya menemukan bahwa mahasiswa non-muslim itu cenderung lebih aktif menggunakan strategi belajar dalam kelas dibanding di luar kelas. Mengapa? Karena mereka cenderung mengandalkan bantuan guru dan teman sebaya dibanding mencari solusi belajar mandiri. Dan yang terakhir, kesimpulan, bagian akhir dari artikel ini. Nah, jadi peneliti menyimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan modul bahasa Arab yang lebih ramah bagi non-muslim dan strategi yang mendorong kemandirian belajar mereka agar tidak hanya bergantung pada pembelajaran tatap muka saja. Nah, itulah maksud dari artikel ini. Kemudian kita lanjut ke pembedahan artikelnya, di mana saya akan menjelaskan secara mendetail mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Sebelum kita membedah teknis penelitiannya, mari kita lihat gambaran besarnya terlebih dahulu. Artikel ini meneliti mahasiswa Fakultas Hukum di Universiti Kebangsaan Malaysia di Malaysia. Jadi, karena tuntutan kurikulum, mereka ini mahasiswa non-muslim ini wajib menguasai bahasa Arab dasar. Bayangkan mahasiswa non-muslim yang tidak tahu menahu tentang bahasa Arab. Jadi otomatis mereka juga tidak mengenal yang namanya huruf hijaiyah atau sistem tulisan yang ada dalam bahasa Arab. Mahasiswa tersebut tidak mengenal huruf hijaiyah sama sekali, harus mampu mengetahui atau memahami istilah-istilah hukum Islam. Jadi inti dari artikel ini menunjukkan bahwa strategi belajar mereka itu masih bergantung pada lingkungan dalam kelas. Di luar kelas, motivasi dan strategi belajar mereka itu menurun drastis. Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa tanpa modul ataupun bahan ajar yang tepat, hambatan bahasa ini akan sulit ditembus oleh mahasiswa non-pemula. Kemudian, kita lanjut membedah sisi metodologi penelitiannya. Kita masuk ke bagian paling krusial dari artikel ini, yaitu metode penelitian atau cara kerja dari artikel ini. Yang pertama ada yang namanya desain penelitian.
Jadi pada artikel ini peneliti memilih metode kuantitatif deskriptif. Mengapa kuantitatif deskriptif? Karena tujuannya adalah memotret secara objektif frekuensi dan jenis strategi yang digunakan oleh mahasiswa tersebut tanpa melakukan intervensi atau manipulasi variabel. Dan yang kedua, setelah memilih desain penelitian, lanjut ke proses mengumpulkan datanya yang namanya instrumen dan validasi. Ini poin penting dari artikel ini. Jadi data yang dikumpulkan menggunakan metode kuantitatif deskriptif tersebut dikumpulkan melalui kuesioner atau angket yang diadaptasi dari teori strategi pembelajaran bahasa oleh MB. Namun, peneliti tidak langsung menyebarkannya. Disinilah letak ketelitian metodologinya. Mereka melakukan yang namanya pilot study atau studi rintisan kepada 30 orang. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu pilot study ini apa? Jadi pilot study ini berfungsi sebagai uji coba untuk melihat apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut sudah dipahami dengan benar oleh responden atau ada yang masih ragu atau bahkan ambigu. Jika instrumennya sudah valid dan reliabilitas pilot study, barulah data tersebut bisa digunakan dan diambil dari 37 responden utama. Yang ketiga, masuk ke tahap teknik mengolah data atau analisis data. Jadi, data yang terkumpul tersebut tidak dibiarkan mentah-mentah, melainkan diolah menggunakan perangkat lunak atau data statistik yang namanya SPSS. Peneliti sangat mendetail atau sangat detail dalam menampilkan faktor berikut. Yang pertama ada mean rata-rata, yang kedua ada standard deviation, standar deviasi, yang ketiga persentase. Yang pertama, mean atau rata-rata. Jadi peneliti menampilkan mean atau rata-rata fungsinya adalah untuk menentukan level penggunaan strategi. Jadi untuk melihat sejauh mana atau seberapa nih strategi yang digunakan mahasiswa tersebut, levelnya apakah tinggi, menengah, atau bahkan rendah. Yang kedua, setelah tahu mean atau rata-ratanya, peneliti melakukan yang namanya standard deviation atau standar deviasi. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat seberapa beragam atau seragam apa jawaban dari para responden. Nah, mean tadi digunakan untuk mengetahui seberapa level untuk mengumpulkan dan mengetahui seberapa level dari strategi yang digunakan, apakah tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Nah, pada standar ini untuk melihat semua jawaban dari mahasiswa tersebut apakah beragam, apakah berbeda, apakah lebih condongnya ke sini ataukah lebih condongnya ke sana. Nah, setelah mengumpulkan mean, rata-rata, dan standard deviation, peneliti terakhir tahapan menggunakan persentase, yaitu mengumpulkan semua data tadi kemudian dipersentasekan. Fungsinya untuk apa? Untuk memberikan gambaran proporsi yang mudah dipahami. Nah, jadi setelah mean dan standard deviation-nya telah diketahui, barulah akhirnya semua data tersebut dipersentasekan atau disatukan dalam bentuk persentase. Nah, setelah tahap penentuan metode penelitian pada artikel, kemudian masuk ke hasil dari penelitian tersebut dan analisis kritisnya. Nah, dari data-data tersebut muncullah angka-angka yang sangat jelas nih. Jadi di dalam kelas skor rata-ratanya itu adalah 2,62, levelnya menengah, yang artinya mahasiswa tersebut cukup aktif bertanya di dalam kelas. Namun di luar kelas angkanya menurun drastis, merosot ke angka 2,13. Levelnya tergolong level rendah. Jadi, secara kritis saya melihat metodologi kuantitatif di sini berhasil membuktikan secara empiris atau secara data bahwa ada masalah pada kemandirian belajar alias berpengaruhlah. Angka-angka statistik tersebut menjadi dasar yang kuat bagi peneliti untuk menyarankan perbaikan pada kualitas kurikulum dan modul ajar. Kemudian kita masuk ke kesimpulan atau bagian akhir dari artikel ini.
Nah, jadi seperti yang saya jelaskan bahwa peneliti menyimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan modul bahasa Arab, yang artinya bahwa harus adanya modul bahasa Arab yang tepat, yang lebih ramah bagi semua kalangan mahasiswa, baik itu muslim, mahasiswa muslim atau mahasiswa non muslim. Tujuannya untuk apa? Untuk mendorong kemandirian belajar mereka. Jadi mereka itu punya strategi belajar yang tepat agar mereka tidak hanya bergantung pada pembelajaran dalam kelas. Jadi di luar kelas pun mereka tetap bisa mandiri belajarnya. Itulah yang ingin disampaikan oleh si peneliti pada kesimpulan ini. Nah, demikian kita masuk ke tahap akhir, yaitu dengan demikian penjelasan mendalam saya mengenai artikel ini. Pelajaran penting dari metodologi penelitian ini adalah betapa pentingnya validitas instrumen melalui pilot study tadi sebelum kita mengambil kesimpulan yang lebih besar. Saya Aska, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.